Merasa benar itu gratis, membuktikan kebenaran itu yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Esa MH. Kembali lagi bersama kami di channel Bahas Hukum, tempat ngobrolin hukum tanpa ribet. Kenapa banyak orang kalah? Karena tidak punya bukti. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang sangat penting diperhatikan secara detail di dalam mengajukan perkara di persidangan agar kita bisa memenangkan perkara tersebut. Jadi yang pertama yang harus kita pahami yaitu masalah kronologisnya. Jadi dalam menangani suatu perkara, kita harus betul-betul memahami kronologis dari perkara itu. Kita pahami akar permasalahannya seperti apa, karena apabila kita tidak memahaminya dengan baik, maka itu akan menyulitkan kita sebagai pengacara dalam melakukan tahapan-tahapan berikutnya untuk menangani perkara tersebut. Kemudian, kita juga harus melihat, mempelajari dengan baik tuntutan yang diberikan oleh jaksa dalam perkara, misalkan dalam perkara pidana. Apakah sudah sesuai dengan pasal yang dikenakan atau tidak? Karena bisa jadi di dalam suatu perkara, misalkan perkara pidana tentang penganiayaan, yang mana di dalam penganiayaan itu ada namanya penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Jangan sampai jaksa dalam memberikan tuntutan yang mana seharusnya pasal yang dikenakan itu pasal ringan, justru malah sebaliknya menjadi pasal yang memberatkan. Dan juga kita bisa mengambil salah satu contoh di perkara perdata. Misalkan dalam membuat gugatan, itu perlu kita betul-betul menyusun gugatan dengan baik, sistematis. Salah satu contoh dalam menggugat suatu bidang tanah, yang mana sebelumnya di tanah itu ada beberapa orang yang pernah menduduki. Jadi di dalam menyusun gugatan, kita harus membedakan mana yang tergugat dan mana yang turut tergugat. Apabila sebelumnya di lahan itu ada beberapa orang yang menduduki atau yang pernah tinggal di lahan itu, apakah ada 1 atau 2 orang, ataukah sampai 3 orang, maka di dalam gugatan yang kita buat, itu semua harus dicantumkan. Jadi penghuni terakhir itu akan kita jadikan sebagai tergugat. Kemudian penghuni-penghuni sebelumnya, atau yang menduduki sebelumnya, itu kita jadikan sebagai turut tergugat. Jadi ada namanya turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3, ataupun seterusnya. Karena apabila ada yang tidak kita masukkan di dalam gugatan itu, maka kemungkinan besar perkara yang kita ajukan di pengadilan bisa saja itu tidak diterima atau ditolak atau cacat secara formil. Di dalam suatu persidangan, kita harus memiliki bukti yang bagus, bukti yang kuat untuk kita bisa memenangkan perkara tersebut. Khususnya dalam memilih saksi di persidangan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 tentang saksi, bahwa saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Jadi perlu juga kita pahami, teman-teman, dalam memberikan suatu pembelaan, baik itu secara langsung ataupun secara tulisan, pembelaan yang kita buat, yang kita sampaikan, harus disampaikan secara jelas, secara detail, khususnya dalam memilih atau menentukan pasal yang akan kita sampaikan. Karena kenapa? Jangan sampai pembelaan yang kita lakukan justru malah merugikan untuk kita dalam memenangkan perkara tersebut. Jadi teman-teman, apabila perkara yang kita ajukan di pengadilan itu mengalami kekalahan, maka kita jangan menyerah. Masih ada beberapa upaya-upaya hukum yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa kita lakukan banding
kasasi, karena tidak menutup kemungkinan hakim dalam memutus perkara itu tidak teliti, sehingga ketika kita mengajukan banding, bisa saja hasilnya berbeda. Bisa saja justru malah kita di posisi yang menang. Jadi sebagai kesimpulan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di dalam menangani suatu perkara sangat perlu, sangat penting kita memahami kronologisnya dengan baik. Sangat penting kita menyiapkan bukti yang kuat untuk perkara yang sedang kita jalankan. Dan juga sangat penting menyiapkan materi pembelaan yang memiliki poin yang akan membantu kita memenangkan perkara yang sedang kita jalankan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagi teman-teman yang punya persoalan hukum yang ingin didiskusikan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di channel Bahas Hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.